Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisari Anjani. Saya dari Pendidikan Biologi Untirta. Saya di sini akan menjelaskan genetically modified organism, yang artinya GMO. GMO itu apa sih? GMO itu adalah rekayasa genetika dari pangan. Tujuan utama pengembangan GMO adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi penduduk dunia yang tidak mampu dipecahkan oleh konvensional. Kalau ini kan, namun dalam pengembangannya sampai saat ini GMO masih menimbulkan pro dan kontra atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat di dunia, baik yang menjadi di negara. GMO dikembangkan di negara-negara pengguna produk GMO. Justru terjadi kalangan para ilmuwan, masing-masing kelompok bertahan pada alasan yang diterima secara ilmiah. Adapun yang pada genetika pro itu dia bermanfaat untuk mengatasi kekurangan pangan, pestisida, terus menghasilkan makanan-makanan yang lebih bergizi serta obat-obatan. Sedangkan kalau yang kontra, dia lebih menolak berpendapat bahwa produk ini diyakini akan masih tidak aman. Kenapa? Karena kalau di supermarket kan kita nggak tahu tuh ya, kalau yang mana dia GMO, yang mana bukan GMO kan. Jadi masyarakat kurang mengetahui lebih jelas tentang si GMO-nya ini. Terus di sini juga dituliskan bertujuan untuk membahas 6 aspek. 6 aspeknya itu apa sih? Kehidupan masyarakat, terus pertanian, lingkungan, kesehatan, agama, budaya, dan etika. Kemudian ada beberapa istilah yang digunakan rekayasa genetika adalah transgenik atau modified GM. Teknologi DNA ini cloning gen atau cloning molekuler merupakan istilah yang meliputi sejumlah teknik, metode, prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, meniru, memodifikasi, mentransfer materi genetik dari sel ke jaringan tubuh makhluk hidup, lengkap dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kemudian ada juga tentang DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinannya ini suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Teknik melibatkan kemampuan mengisolasi, memotong, memindahkan, terus potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen dan sesuai dengan gen-gen target tersebut. Nah, kemudian apa sih, masyarakat kan pasti khawatir tuh ya, kekhawatiran munculnya dampak negatif dari kalangan GMO di Indonesia sangat beralasan karena Indonesia telah mengimpor berbagai komoditas yang diduga sebagai hasil rekayasa genetika yang tercemar dengan GMO yang berasal dari negara-negara yang telah didukung dengan teknologi yang tinggi. Terus kemudian rekayasa genetika tuh mulainya dari tanaman, terus bahan pangan, pakan, obat-obatan, hormon, bunga, perkayuan,
hasil perkebunan, hasil peternakan yang diduga mengandung atau tercemar dengan GMO. Kemudian di sini juga menyebutkan pada umumnya pola tanam produk pertanian di Indonesia dilakukan secara areal kecil. Terus yang dikelilingi oleh berbagai gulma. Gulma itu kayak tumbuhan pengganggu gitu loh, di pertanian kan ada tuh ya. Jadi gulma itu dia semacam tanaman yang tumbuh di pertanian. Nah, dan dengan adanya penyerbukan penyerbukan silang, nah di baru-baru ini Sargent et al. 2014 melaporkan bahwa obat manusia pertama kali dimodifikasi secara genetik dan diizinkan untuk di pasar Eropa mencantumkan deskripsi penggunaannya. Kalau di Indonesia kan kayak di Indonesia di supermarketnya itu belum tercantum kan kalau itu tuh GMO tuh kayak gimana. Kalau di sini kan kayak di pasar-pasar supermarket gitu dia belum belum jadi gitu, belum apa sih ini gitu. Kalau kalau yang mungkin kalau yang belajar biologi, kalau yang mungkin belajar fisika, kimia kayak gitu, mungkin mereka ngerti, oh ini hasil dari rekayasa genetika gitu. Jadi walaupun kayak gitu juga mungkin pada umumnya juga pola tanam produk pertanian di Indonesia dilakukan pada area kecil yang dikelilingi berbagai macam gulma atau dia tuh sebagai tumbuhan pengganggu di pertanian gitu. Dengan adanya sifat dan dengan adanya sifat penyerbukan silang itu, adanya cross pollination secara alamiah dari tanaman GMO, maka dikhawatirkan memunculkan gulma baru yang lebih resisten terhadap herbisida. Misalnya permasalahan yang lain yang akan diduga muncul adalah terbunuhnya makhluk hidup seperti larva, kupu-kupu, dan mengkhawatirkan akan punahnya kupu-kupu akibat sisa dari tanaman transgenik tersebut. Itu dari sisa tanaman transgenik atau dia tuh toksik gitu ya. Dalam jangka panjang, tanaman transgenik ini akan berubah menjadi struktur dan tekstur tanah yang akan berdampak pada kualitas produk tanaman. Kemudian jauh sebelumnya Hillman 1999 mengatakan bahwa tanaman transgenik ini memiliki herbisida dan serangga perlawanannya sewaktu melakukan penyerbukan silang dengan spesies liar dan dapat memproduksi zat tertentu yang bisa memberantas gulma terutama pada areal pertanian yang kecil. Terus yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar. Kemudian dampak positifnya dari tanaman ini mampu memproduksi zat memberantas gulma seperti insulin dan hormon pertumbuhan tersedianya. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 21 2004 tentang Protokol Cartagena. Nah, nomor 3 ada PP Perundang-undangan Nomor 69 1999 tentang label dan perikanan pangan. Kemudian ada nomor 4 Perundang-undangan Nomor 28 2004 tentang keamanan mutu gizi dan pangan.
Nomor 5, Perundang-undangan nomor 21 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Terus ada nomor 6, SKB nomor 4 pemerintahan tahun 1997. Kemudian nomor 7, peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor hukum nomor 0523 titik. Nah, dari kesimpulan yang saya ingin sampaikan ini, bahwa rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen antar lintas gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi hidup. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi perubahan asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur hidup penerima dapat dari makhluk hidup lain. Nah, kemudian tujuan dari utama pengembangan GMO ini untuk mengatasi dan berbagai masalah kekurangan yang dihadapi penduduk dunia tidak mampu memecahkan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Namun dalam pengembangannya sampai saat ini GMO sendiri masih menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat di dunia. Ya, jadi menurut saya GMO itu sebenarnya masyarakat kurang kayak mempelajari gitu. Yang mana sih GMO, mana yang bukan GMO. Nah, kalau yang bukan GMO itu dia hasil dari konvensional. Sedangkan kalau yang GMO itu dia itu hasil dari rekayasa genetika. Nah, di dalam rekayasa genetikanya itu ada beberapa hal yang harus harus diperhatikan, bahwa agama pun ada yang melarang, ada yang tidak melarang selama masih berada dalam halalan thayyibah. Di situ juga etika pada apa? Kemudian dari hasil jurnal tersebut saya baca dari Mas Mahrus 2014, kontroversi produk genetika yang dikonsumsi masyarakat, program studi pendidikan biologi, jurnal Tropis, volume 14, nomor 2, Juli tahun 2014. Yang dimana kalau yang saya baca jurnal ini, di situ sudah terlihat bahwa ada jurnal yang saya baca literaturnya ada di situ. Saya baca dari